Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas soal bahasa Indonesia SIMAK UI tahun 2019 kode 537. Kita mulai dari soal yang pertama. Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah kota transit yang memiliki sejarah panjang. Bahkan, kota ini dijuluki sebagai The Little Netherlands karena banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih tegak berdiri dan berfungsi baik. Lingkungan sosial dan budaya tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata. Hal tersebut terbukti meningkatnya jumlah wisatawan di Semarang dalam kurun waktu 2014 sampai 2015, yaitu sebanyak 50%. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebaiknya diiringi dengan pertumbuhan daya tarik wisata baru yang memiliki nilai jual dan lebih inovatif. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk melakukan pengembangan dan pembenahan tempat-tempat ikonik di Kota Semarang. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi rencana-rencana yang menghubungkan keunggulan strategi dari pengembangan kawasan dengan tantangan lingkungan. Soal nomor 16, pernyataan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan di atas? Untuk tipe soal seperti ini cukup mudah. Caranya kita hanya cukup membaca setiap pilihan yang ada dan mengeliminasi satu persatu. Kita mulai dari yang A. Pemerintah Kota Semarang memiliki rencana terintegrasi untuk pengembangan kawasan wisatanya. Kalau dilihat nomor 16 ini tidak sesuai dengan teks karena coba kita lihat di sini di pilihan A dikatakan bahwa pemerintah Kota Semarang memiliki rencana. Ini ya. Sementara di teks yang ada di atas di sini belum dikatakan bahwa pemerintah Kota Semarang sudah memiliki rencana, tapi dikatakan bahwa oleh karena itu nih di kalimat ketujuh, oleh karena itu dibutuhkan integrasi rencana-rencana yang menghubungkan keunggulan. Jadi rencana itu adalah saran dari penulis, gitu ya. Di sini juga dikatakan bahwa meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebaiknya diiringi. Nah, ini jadi ada saran-saran ya. Atau di kalimat ke-6, pemerintah perlu mengambil langkah cepat ya untuk melakukan pengembangan dan pembenahan tempat-tempat ikonik di Semarang gitu. Tapi coba kita lihat yang lainnya juga. Pilihan B, Kota Semarang dijuluki The Little Netherlands karena banyak bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Ini tentu sesuai dengan teks ya di sini ya. The Little Netherlands ya julukan Kota Semarang karena banyak bangunan peninggalan Belanda. Ya, ini sesuai dengan kalimat kedua ini ya. Lalu kemudian pilihan C, Kota Semarang membutuhkan pembenahan dan pengembangan terhadap bangunan bersejarah di sana. Di sini kata kuncinya adalah membutuhkan pembenahan dan pengembangan. Ini sesuai. Ya, di sini ada ya di kalimat ke-6 ya. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk melakukan pengembangan dan pembenahan tempat-tempat ikonik di Kota Semarang. Ya. Jadi pilihan C sesuai dengan kalimat 6. Sementara D, meningkatnya jumlah wisatawan di Semarang menunjukkan bahwa kota itu memiliki nilai jual dan daya tarik wisata yang baik. Oke, ini pilihan D itu didukung ya dengan kalimat-kalimat yang ada di sini ya, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan. Gitu. Jadi terjadi peningkatan kunjungan wisatawan. Kenapa bisa meningkat? Karena memiliki nilai jual dan daya tarik wisata yang baik. Nilai jualnya adalah ini ya, kota transit yang memiliki nilai sejarah panjang. Nih, nilai jualnya. Dan juga banyak bangunan peninggalan Belanda. Itu dan juga didukung oleh kalimat 3, lingkungan sosial dan budaya tersebut menjadi salah satu daya tarik wisata. Oke. Di pilihan D ini didukung sangat jelas ada di kalimat ketiga. Sementara itu pilihan E, agar jumlah wisatawan meningkat atau bertahan diperlukan inovasi untuk menambah daya tarik Kota Semarang. Ini sesuai ya pilihan E itu dengan kalimat kelima ya. Di sini dikatakan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebaiknya diiringi dengan pertumbuhan daya tarik wisata baru yang memiliki nilai jual dan lebih inovatif. Jadi perlu inovasi. Oke. Jadi ini ada di kalimat berapa tadi 5 ya. Oke. Demikian yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah pilihan A karena ini tidak ada di teks ya. Bahkan di teks itu dinyatakan sebagai saran, belum
memiliki rencana untuk pengembangan gitu. Kemudian kita lanjut ke nomor 17. Kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaan terdapat pada pilihannya ada kalimat 1, 2, 4, 6, 7. Coba kita lihat. 1, 2, 4, 6, 7. Ya. 1, 2, lalu 4, 6, dan 7. Di antara kalimat-kalimat ini ada kata yang ditulis tidak sesuai dengan ejaannya. Coba kita lihat dari kalimat pertama. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi. Nah, ini langsung dapat ya, ibu kota. Coba kita lihat di KBBI bagaimana sih penulisan ibu kota yang benar ya. Coba lihat di KBBI. Ibu kota itu seharusnya ditulis terpisah. Nah, ini ya. Jadi, ibu kota ditulis terpisah, dan kalau di KBBI ada tulisan bentuk tidak baku, berarti ini pengetahuan dari KBBI bahwa ini adalah bentuk yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai bentuk tidak baku. Begitu. Oke, jelas ya. Jadi, yang baku adalah ibu kota dipisah tulisannya, sedangkan kalau digabung itu bentuk tidak baku. Oke. Berarti udah dapat ya jawabannya, itu adalah kalimat 1. Nah, ini ya. Ibu kota. Harusnya ditulis nah, seperti ini ya. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini agak terang ya. Soal berikutnya soal nomor 18. Kalimat manakah yang tidak efektif pada bacaan di atas? Pilihannya ada 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Oke, kita tandain lagi. 1, 2, 4, 5, dan 6. Cara gampangnya, kalau kalian tidak tahu unsur minimal suatu kalimat, yaitu subjek predikat, minimal kalian sebagai penutur asli bahasa Indonesia itu punya yang namanya insting kebahasaan. Biasanya kalau kalian baca ada sesuatu yang tidak enak didengar, kemungkinan besar di situ ada kesalahan. Kita mulai dari kalimat 1, kita lihat ya. Kota Semarang sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah kota transit yang memiliki sejarah panjang. Secara keefektifan ini efektif ya. Struktur subjek predikatnya ada ya. Di sini subjeknya Kota Semarang, lalu predikatnya merupakan ya. Oke. Kemudian kalimat kedua, bahkan kota ini dijuluki sebagai The Little Netherlands karena banyak bangunan peninggalan Belanda yang masih tegak berdiri dan berfungsi baik. Ini juga efektif, subjeknya kota ini, predikatnya dijuluki. Kemudian berikutnya nomor 4 ya, kalimat 4, hal tersebut, ini ya, hal tersebut terbukti meningkatnya. Nah, ini masalahnya di sini nih. Subjeknya yang ini, hal tersebut, tapi subjek ini diikuti oleh dua kata kerja nih ya, terbukti dan meningkatnya. Harusnya satu subjek itu bisa saja sih diikuti oleh dua kata kerja, asalkan kata kerjanya itu sama-sama aktif atau pasif. Gitu. Misalnya gini, orang itu berubah menjadi serigala, misalnya ya. Berubah gitu. Jadi kedua-duanya ini bentuknya aktif, itu bukan pasif. Sementara di kalimat keempat ini yang satunya pasif dan yang satunya aktif gitu. Harusnya ini bisa diperbaiki dengan cara menambahkan kata hubung. Di sini ya. Di sini harus ada kata hubung, hal tersebut terbukti dengan. Jelas ya. Jadi antara kata terbukti dan kata meningkatnya itu harus ada kata hubung dengan, sehingga kalimatnya menjadi hal tersebut terbukti dengan meningkatnya jumlah wisatawan di Semarang, begitu. Oke, berarti jawabannya itu adalah kalimat 4 yang tidak efektif.
Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 19. Kalimat manakah yang menggunakan kata yang maknanya selaras dengan kata integrasi? Nah, perlu diketahui, integrasi kita cek dulu di KBBI ya. Integrasi. Nah, integrasi di KBBI artinya pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, ini di KBBI. Sementara ini kom itu maksudnya komputer. Dalam bidang komputer artinya penggabungan aktivitas, program atau komponen perangkat keras yang berbeda ke dalam satu unit fungsional. Tetapi kita tidak pilih yang kedua ini karena bukan tentang komputer ya, bahasa di teksnya itu. Nah, pembauran tadi saya salah baca ya, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Atau kata lain dari integrasi itu sinonimnya ya, yaitu kata padu ya. Misalnya ada sesuatu yang terintegrasi, berarti sesuatu itu terpadu. Ya, misalnya pelayanan terintegrasi, berarti pelayanan yang terpadu. Nah, jadi integrasi itu sama dengan kata padu, kata dasarnya ya. Padu, ya kalau terintegrasi berarti terpadu. Gitu. Kalau misalnya pengintegrasian berarti pemaduan. Nah, tinggal cari aja pilihan yang terdapat kata-kata seperti ini. Nah, kita lihat dari yang A. Untuk mengatasi masalah populasi pada era modern diperlukan pemaduan. Nah, ini langsung dapat nih ya jawabannya. Jadi integrasi di sini artinya sama dengan kata pemaduan. Gitu. Ya udah ini dapat langsung yang A. Coba kita lihat yang lain. Harusnya sih yang lain itu nggak nyambung ya. Coba yang B. Kunci kinerja baik perusahaan-perusahaan besar terletak pada efektivitas komunikasi antara jajaran pimpinan dan pegawainya. Di sini tidak ada kata yang selaras maknanya dengan integrasi. Lalu yang C, pembangunan kota besar seperti Jakarta memerlukan strategi yang berfokus pada pengelolaan potensi ekonomi tiap wilayahnya. Di sini juga tidak ada. Kemudian yang D, walaupun sempat jatuh sakit cukup lama, penyusunan buku itu dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ini juga tidak ada ya yang sesuai dengan kata integrasi. Lalu E, fenomena pencampuran bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris pada kalangan remaja di kota-kota besar sangat menarik untuk diteliti. Di sini juga tidak ada kata yang selaras maknanya dengan kata integrasi. Ya, jadi gampangnya tadi aja ya. Kalau di KBB itu pembauran, tapi ada sinonim yang lain yaitu kata pemaduan dari kata dasar padu. Gitu. Sehingga jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20. Ini nomor 20 ya, dengan bacaan yang ada di atas. Kita lihat, rumah pintar atau smart home merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh atau remote control untuk mengintegrasi berbagai perangkat yang ada secara otomatis. Rumah pintar dapat dikatakan sebagai sebuah rumah yang saling terhubung atau e-home secara otomatis. Rumah tersebut dapat dikatakan cerdas karena dapat memonitor seluruh kegiatan melalui sebuah komputer. Rumah pintar terdiri atas beberapa perangkat yang saling terhubung dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pemilik rumah. Rumah pintar dapat mengendalikan sistem secara otomatis, mulai dari kontrol cahaya, suhu ruangan, peralatan multimedia, dan keamanan. Perangkat teknologi yang digunakan memungkinkan kegiatan berjalan secara otomatis tanpa bersentuhan langsung dengan tangan pemilik rumah. Cukup dengan remote control, pemilik rumah dapat beraktivitas dengan lebih mudah, lebih efisien, aman, dan murah. Oke, kita lihat soalnya. Manakah ringkasan yang paling tepat dari bacaan di atas? Nah, untuk soal yang bertipe ringkasan, kita tuh harus dapat dua inti dari masing-masing, bukan dua inti dari masing-masing paragraf itu ya. Jadi di paragraf 1 itu ngomongin apa diambil, lalu di paragraf 2 ngomongin apa itu diambil gitu. Jangan pilih jawaban yang dia itu hanya ada di salah satu paragraf. Coba kita lihat misalnya di pilihan A ya. Rumah pintar menggabungkan berbagai perangkat yang dikendalikan secara otomatis dari jarak jauh, sehingga kualitas hidup pemiliknya meningkat. Nah, di sini ada nih dua informasi yang terdapat di kedua paragraf. Pertama, rumah pintar menggabungkan berbagai perangkat
yang dikendalikan dari jarak jauh. Nah, ini ada di paragraf 1 nih. Ya, rumah pintar, ini kan. Ya. Apa nih? Dia itu ini ya, mengintegrasi apa nih? Berbagai perangkat. Ini ya, mengintegrasi berbagai perangkat yang ada secara otomatis. Gitu. Terus apalagi dari jarak jauh itu berarti dari kata ini ya, dari pengendali jarak jauhnya, ini informasinya ada di sini. Sementara itu bagian berikutnya di pilihan A, yaitu kata sehingga kualitas hidup pemiliknya meningkat, itu ada di paragraf kedua ya, di sini ya. Tadi, nah ini nih di kalimat keempat. Rumah pintar terdiri atas beberapa perangkat yang saling terhubung, nih ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pemilik rumahnya. Meningkatkan kualitas hidup. Itu. Oke, jadi pilihan A itu cukup jelas, informasinya terdapat di kedua paragraf, sehingga kita bisa pilih opsi A. Sementara itu, kalau kita lihat di B, rumah pintar atau yang disebut smart home memungkinkan pemiliknya memonitor kegiatan rumah melalui komputer. Itu adanya di paragraf 1 saja ya, nih ya, melalui komputer. Smart home. Itu hanya di paragraf 1 aja. Kemudian yang C, semua sistem yang ada di sebuah rumah pintar diintegrasikan dan sistemnya saling terhubung. Sama, pilihan C itu hanya ada di paragraf 1 nih ya. Kata-kata untuk integrasi dan saling terhubung. Lalu pilihan D, pengendali jarak jauh atau remote control berperan penting dalam berjalannya sebuah rumah pintar. Ini sebenarnya kan ngomongin rumah pintarnya ya, bukan ngomongin remote control. Remote controlnya itu hanya salah satu bagian dari rumah pintar. Dan itu fokusnya ada di sini nih, tentang remote controlnya itu, di paragraf 1. Lalu yang E, keuntungan yang didapatkan dari rumah pintar adalah pemilik dapat beraktivitas dengan lebih mudah dan efisien. Kalau pilihan E ini hanya ada di paragraf kedua saja ya. Oke, jadi jelas. Kalau ringkasan, ingat aja, cari informasi yang terdapat di kedua paragraf. Itu ya kuncinya. Lalu nomor 21, gagasan pokok kalimat 7. Untuk gagasan pokok suatu kalimat, minimal, itu kita harus tahu unsur subjek dan predikat. Minimal banget ini. Lalu ada juga objek. Objek itu sebenarnya insidental, tergantung di kalimat itu ada objeknya atau tidak. Contoh misalnya gini, saya makan. Nah, ini kan cuma ada subjek dan predikat saja ya. Ini cukup nih jadi suatu kalimat. Tapi kalau misalnya kalimatnya saya makan bolu. Udah, berarti ini subjeknya saya, predikatnya makan, objeknya bolu. Jadi tergantung di kalimat itu ada objeknya atau tidak. Minimal subjek dan predikat dulu kita ambil. Nanti kalau ada objek, tinggal kita masukin aja. Kita lihat kalimat ke-7 ya. Kalimat 7. Nah ini, cukup dengan remote control, pemilik rumah dapat beraktivitas dengan lebih mudah, lebih efisien, aman, dan murah. Jelas sekali, pada kalimat 7 ini yang menjadi subjek atau pelakunya adalah pemilik rumah. Ini subjeknya. Sementara kata-kata cukup dengan remote control, itu hanya keterangan alat atau keterangan cara ya. Ini subjeknya pemilik rumah, predikatnya ini dapat beraktivitas ini. Sisanya dengan lebih mudah ini berarti keterangan juga ya, karena di sini ada kata hubung ya. Dengan bla 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 itu menyatakan bisa keterangan cara, keterangan situasi, keterangan alat yang digunakan dan sebagainya. Tetapi intinya subjeknya pemilik rumah, predikatnya dapat beraktivitas. Udah, kalau kita udah dapat subjek predikat, ya, subjeknya pemilik rumah, predikatnya dapat beraktivitas, tinggal dicari mana nih. Nah, dapat nih yang pemilik rumah dapat beraktivitas. Tuh, ya. Sama kan ya, pemilik rumah dapat beraktivitas. Udah, nggak usah dibikin pusing, cari aja subjek predikat. Di kalimat itu tidak ada objek. Tuh, pilihan A, C, D, E nggak usah dibaca juga, udah cukup. Nggak usah buang-buang waktu. Lanjut, nomor 22. Kata yang ditulis salah dalam bacaan di atas terdapat pada... Oke, untuk
soal ini pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada kata yang salah ditulis pada kalimat antara 1 sampai 5. Coba lihat ya. 1. Rumah pintar atau smart home merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh atau remote control untuk mengintegrasi. Nah, ini salahnya di sini. Jadi gini, di sini kan ada kata menggunakan ya. Ini namanya jenis kalimat aktif transitif. Ya, jadi dia tuh butuh objek di belakangnya. Yang menggunakan apa nih? Sebuah pengendali jarak jauh. Jadi di sini objeknya pengendali jarak jauh. Oke. Sementara di sini juga ada kata aktif yang diikuti oleh, maaf ya, ini kata kerja aktif maksud saya, yang diikuti oleh objek. Objeknya itu yang ini, berbagai perangkat. Nah, berarti harusnya di sini nih, ini harusnya bentuknya transitif juga dengan imbuhan kan. Gitu. Nah, ini ya. Harusnya itu bukan mengintegrasi, tetapi mengintegrasikan. Ya, coba lihat. Di sini aja mendefinisikan ya bentuk aktif transitif ya, yang butuh objek, yang belakangnya kan, gampangnya gitu aja, mekan gitu, mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh untuk mengintegrasikan berbagai perangkat yang ada secara otomatis. Jadi jawaban yang tepat itu adalah ini ya, A ya. Jadi kesalahannya ada di kalimat berapa itu? 1 ya. Di kata mengintegrasi itu harusnya mengintegrasikan. Dan sebenarnya ini juga agak aneh, kata hubung untuk ini nanti mungkin ada soalnya kali ya. Nanti kita cek. Ini harusnya bukan untuk nih, karena dibaca juga agak agak aneh kalau dibaca. Nanti kita lihat, mungkin ada pertanyaannya. Nah, ini ya nomor 23. Penggunaan kata sambung yang salah terdapat pada, nah ini kata sambung nih, pilihannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di antara kalimat 1 sampai 5 ada kata sambung yang tidak tepat. Dan saya curiga di kata untuk. Ini langsung dapat. Jadi harusnya di sini bukan untuk, melainkan dengan. Bukan untuk. Kalau begitu, untuk itu kan tujuan. Ya, kata hubung untuk menyatakan tujuan. Sementara ini tuh lebih ke cara sebenarnya. Atau ya coba kita lihat. Rumah pintar atau smart home merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk mendefinisikan sebuah tempat tinggal yang menggunakan sebuah pengendali jarak jauh atau remote control. Jadi si remote control ini dipakai bukan untuk ya, tapi dengan mengintegrasi berbagai perangkat yang ada secara otomatis gitu. Jadi nanti kalau berbagai perangkat yang ada ini terintegrasi atau terhubung secara otomatis, nanti dia bisa menjadi remote control, bukan ya, jadi kayak bisa mengendalikan si pemilik rumah bisa mengendalikan alat-alat ini secara otomatis. Karena kalau untuk ini agak kurang nyambung ya. Coba kita cek yang lain-lain deh. Pilihannya ada di 2, 3, 4, 5 ya sisanya. 2. Rumah pintar dapat dikatakan sebagai sebuah rumah. Nah, ini kata hubungnya ada kata sebagai. Ini betul ya. Sebuah rumah yang saling terhubung secara otomatis. Ini juga nggak ada yang salah di kalimat kedua aja secara kata penghubung. Kalimat 3, rumah tersebut dikatakan cerdas karena, nah ini kata hubungnya karena, ini menyatakan alasan. Ini benar ya. Jadi dikatakan cerdas karena apa? Karena dapat memonitor seluruh kegiatan melalui sebuah komputer, misalnya gitu. Lalu kalimat 4, rumah pintar terdiri atas beberapa perangkat yang saling terhubung dengan tujuan. Ini betul ya, dengan tujuan untuk. Nah, ini betul ya. Terus kalimat 5, rumah pintar dapat mengendalikan sistem secara otomatis, mulai dari cahaya, suhu ruangan, peralatan multimedia, dan keamanan. Di sini sih kata hubungnya itu dan. Ya, ini benar kok. Di akhir perincian pakai kata dan, jadi benar. Udah, berarti jelas yang salah itu adalah kalimat 1. Ini harusnya bukan untuk, tetapi dengan. Nah, ini ya. Jangan pakai warna ungu. Dia tadi pakai
apa itu? Nggak bingung ya warnanya. Saya kasih warna jingga. Ini warna jingga ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini nggak ada yang terlewatkan ya. Iya benar, 23. Sekarang 24. Nah ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cabang e-sport dipertandingkan di Asian Games 2018. Meski masih berupa eksibisi, persaingan sengit tetap dipertunjukkan oleh para gamer dari berbagai negara. Mereka datang untuk memperebutkan medali emas pertama dalam sejarah e-sport Asian Games. Salah satu game yang dipertandingkan adalah Arena of Valor atau AoV. Adu ketepatan strategi dan pertarungan sengit penuh serangan merupakan ciri khas game AoV. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah kerjasama yang erat antar pemain di dalam tim. Kerjasama ini diperlukan untuk mengincar titik lemah pertahanan lawan dan meruntuhkan menara yang terdapat di area musuh. Makin banyak pemain yang mampu merobohkan menara lawan, kesempatan untuk menjadi pemenang makin terbuka. Namun untuk melakukannya tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Strategi yang tepat dan momentum menjadi kunci utamanya. Oke. Pertanyaannya, manakah simpulan yang tepat dari bacaan di atas? Simpulan itu biasanya ada di akhir, gitu ya. Dan hindari informasi yang sifatnya cuma irisan-irisan aja. Tapi gampang ya. Jadi intinya ini kan lagi ngomongin adanya e-sport yang dipertandingkan, yaitu salah satunya AoV. Dan untuk bisa menang pertandingan e-sport ini kuncinya strategi yang tepat dan momentum menjadi kunci utamanya. Udah cari mana nih, ada nggak? A. Cabang e-sport untuk pertama kalinya dipertandingkan dalam Asian Games. Ini bukan simpulan, ini justru gagasan utama. Lalu B. Tidak mudah untuk menang dalam cabang e-sport karena tetap diperlukan strategi. Ini bukan simpulannya. C. Salah satu cabang e-sport yang dipertandingkan dalam Asian Games adalah Arena of Valor. Ini bukan simpulan, ini cuma fakta. D. Arena of Valor merupakan game yang sudah sering dimainkan oleh para gamer. Ini kurang tepat ya, karena kan ini baru dimainkannya di Asian Games pertama kali ya. Lalu E. Strategi yang tepat dan momentum merupakan kunci kemenangan pertandingan e-sport. Udah, dapat yang E. Sesuai dengan bagian akhir. Terus kemudian 25, kalimat manakah yang menggunakan kata yang beragam non-formal? Non-formal itu sebenarnya Anda ini ya, gampangnya gini aja, kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang ya dalam bahasa lisan. Misalnya gini, yang baku misalnya seperti ini, saya tidak akan gagal di FIMAK UI. Itu yang baku tuh. Kalau yang tidak baku, saya nggak akan gagal di FIMAK UI. Jadi kata tidak itu baku, kata enggak itu tidak baku. Gitu. Oke, kita lihat kalimat 1, 2, 5, 6, 7. Coba kita analisis ya. 1. Langsung kita ini ya, skimming ya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ini baku semua. Terus 2 ya. Meski masih berupa eksibisi itu kayak pertunjukan gitu ya. Jadi bukan pertandingan tapi kayak show aja gitu, pertunjukan biasa. Oke, ini gamer, ini miring udah bener, ini bener. Terus habis itu 5, 6, 7 ya, saya harus cepat nih skimmingnya nih. Adu ketepatan, oke, ini nggak ada yang salah sih, baku aja. Terus 6 ya, selain itu tidak kalah penting adalah kerjasama yang erat. Oke, ini benar juga. 7, benar kan 7 ya? Ya 7. Kerjasama ini diperlukan, bla 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 bla. Nah ini dia dapat. Jadi yang non formal di sini musuh. Karena yang formal itu lawan bukan musuh. Dan ini agak tidak konsisten juga ya. Di sini dia pakai kata lawan, nih. Dan sini juga pakai kata lawan. Tiba-tiba dia pakai kata musuh. Gitu. Oke, jadi yang non formalnya adalah kata musuh di kalimat 7. Lanjut ke nomor 26, manakah hubungan logis yang paling tepat? Oke, yang A, kalimat 2 merupakan pertentangan kalimat 1. Coba lihat. Kalimat 2 merupakan pertentangan. Coba. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, cabang e-sport dipertandingkan di Asian Games 2018.
Meski masih berupa eksibisi, persaingan sengit tetap dipertunjukkan oleh para gamer dari berbagai negara. Ini bukan pertentangan jelas, bukan sesuatu yang dipertentangkan. 5. Merupakan ilustrasi kalimat 4. Coba 5. 5. Ilustrasi kalimat 4. Coba. Salah satu game yang dipertandingkan adalah Arena of Valor. Adu ketepatan strategi dan pertarungan sengit penuh serangan merupakan ciri khas game AoV. Ini belum cukup ya untuk mengilustrasikan game AoV-nya ya. Jadi kurang tepat sih. Terus 6 merupakan perbandingan kalimat 5. Coba 6 merupakan perbandingan kalimat 5. 5 kan ini ya, pertarungan sengit penuh serangan. Kalimat 6-nya, selain itu, yang tidak kalah penting adalah kerjasama yang erat antar pemain dalam tim. Ini bukan perbandingan ya, ini cuma penambahan informasi ya. Atau bahasa Inggrisnya itu addition, atau Indonesianya penambahan. Karena di sini ada kata selain itu. Jadi kayak informasi lain yang ditambahkan. Lalu D, kalimat 7 merupakan alasan kalimat 6. Kalimat 7, alasan kalimat 6. Oke, kalimat 6 ini ngomongin, selain itu yang tidak kalah penting adalah kerjasama yang erat antar pemain di dalam tim. Oke, kalimat 6 ini ngomongin intinya perlu kerjasama ini ya, di dalam tim itu. Terus kalimat 7, kerjasama ini diperlukan untuk mencari titik lemah pertahanan lawan dan meruntuhkan menara yang terdapat di area musuh. Oke, ini juga ini benar sih ya. Ini alasan kenapa kerjasama ini diperlukan begitu. Jadi ya kerjasama diperlukan untuk mengincar titik lemah pertahanan dan meruntuhkan menara yang terdapat di area musuh. Oke, jadi berarti jawabannya yang D ya. Terus coba kita cek ya, kok saya tiba-tiba terpikirkan kata area ya. Area dan arena, bedanya apa? Oh iya. Oke. Kita lanjut. Nomor 27 ya. 27. Oh, ini soalnya sama dengan paket yang sebelumnya saya bahas ya. Ini tentang Danau Toba, Desa Tigaras ya. Jadi nomor 27 itu yang ditanya gagasan utama, paragraf di atas. Cara nyari gagasan utama adalah kita cari yang lagi diomongin itu sebenarnya apa sih. Nih, coba lihat. Walaupun tepat di pinggir Danau Toba, Desa Tigaras bukanlah pilihan umum untuk berwisata. Berarti yang jadi intinya adalah si Desa Tigaras nih. Gitu. Dan yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tempat wisata gitu ya. Nah ini nih. Orang-orang lebih mengenal Parapat sebagai gerbang pariwisata Danau Toba. Tigaras memang belum dikelola secara sebaik Parapat untuk jadi tujuan wisata. Salah satu bukti yang paling kasat mata adalah akses jalan yang masih buruk, aspalnya berlubang-lubang, dan angkutan umum terbatas. Berarti teks ini berbicara mengenai Desa Tigaras yang dia itu bukan pilihan umum untuk berwisata. Alasannya dia itu pengelolaannya belum baik gitu, dan dijabarkan dengan bukti-bukti. Misalnya dia belum baik untuk tujuan wisata itu, akses jalannya buruk gitu, terus aspalnya berlubang, dan angkutan umum terbatas gitu. Berarti kita cari nih pilihan yang menyatakan Desa Tigaras bukan pilihan umum untuk berwisata. Nah, kalau A, letak Desa Tigaras di pinggir Danau Toba, ini bukan intinya. B, perbandingan Desa Tigaras dengan Parapat, ini bukan yang dibicarakan fokusnya. C, belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras, nah ini ya, belum baiknya pengelolaan Desa Tigaras sebagai tempat wisata. Oke. Lanjut 28. Jamur yang ditemukan itu bukan sampah. Ini sama juga ya dengan paket satunya lagi. Jamur yang ditemukan sampah di Pakistan bisa menguraikan plastik dalam hitungan minggu, bukan tahun. Plastik memang telah lama dipergunakan dalam kehidupan kita. Aspergillus tubenensis diketahui dapat memakan jenis plastik poliuretana hanya dalam 8 minggu. Padahal biasanya plastik membutuhkan waktu puluhan atau ratusan tahun untuk terurai. Proses penguraian yang memakan waktu lama inilah yang membuat plastik berbahaya bagi lingkungan kita. Kalimat manakah yang tidak berkaitan erat dengan gagasan utama paragraf? Jelas, ini yang nggak berkaitan adalah kalimat kedua. Ya. Karena kan secara umum,
teks ini lagi ngomongin jamurnya kan. Jamur yang bisa makan plastik nih. Dan nama ilmiah dari jamur itu adalah Aspergillus tubengensis. Nah, tiba-tiba di kalimat kedua itu dia ngomongin plastik memang telah lama dipergunakan. Kok jadi ngomongin plastiknya sih? Kan lagi ngomongin jamurnya gitu. Jadi B yang nggak nyambung gitu. Oke. Terus berikutnya nomor 29. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa konsumsi alkohol berdampak negatif pada kesehatan. Hal itu berlaku di seluruh dunia. Penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Angka itu disebut sebagai batas aman konsumsi alkohol harian. Kata sambung yang tepat pada kalimat 4 untuk memperjelas hubungan antara kalimat 3 dan 4. Oke. Berarti yang jadi fokus itu kalimat 3 sama 4. Untuk tahu kata hubungnya, kita harus lihat dia itu gimana nih isinya. Kalimat 3 itu kan menyatakan kalau mengonsumsi alkohol itu dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Nah, di kalimat 4-nya justru sebaliknya, bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol mampu menyehatkan tubuh. Nah, karena ini sesuatu yang bertentangan, berarti harus ada kata hubung untuk menyatakan pertentangan. Nah, kita lihat mana nih kata hubung yang menyatakan pertentangan. Yang menyatakan pertentangan itu adalah kata padahal. Kalau dibaca, penelitian tersebut mengestimasikan bahwa mengonsumsi alkohol sekali dalam sehari dapat meningkatkan risiko kanker, diabetes, dan tuberkulosis. Padahal, penelitian lain menyebutkan bahwa mengonsumsi 1 atau 2 gelas alkohol dalam sehari mampu menyehatkan tubuh. Gitu. Oke. Terus, kalau meskipun gimana Kak? Ini nggak bisa ya. Kalau meskipun itu, dia itu jadi konjungsi antara kalimat, tapi nanti jadinya bagian tersebut tuh cuma jadi anak kalimat. Jadi misalnya gini, meskipun ia jarang belajar, koma, jadi harus ada komanya kalau ada kata meskipun di awal. Meskipun bla 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 bla, koma, nah nanti inti kalimatnya setelah tanda koma. Meskipun jarang belajar, ia diterima di UI, misalnya begitu. Oke, sementara di kalimat 4 itu dia nggak ada tanda apa-apa di sini ya, nggak ada tanda koma ya, di tengah-tengahnya juga nggak ada, makanya pilih yang D. Terakhir nomor 30, manakah kalimat yang efektif dari kalimat-kalimat berikut? A. Pria suku Himba yang belum menikah cenderung menata rambutnya seperti bentuk tanduk di kedua sisinya. Ini sebenarnya secara keefektifan, ini efektif aja ya. Tapi dia salahnya di sini nih, di kata suku. Untuk penulisan suku dan bahasa itu tuh harusnya kecil. Jadi misalnya suku Sunda, S-nya kecil. Suku Himba berarti S-nya kecil. Harusnya gini, suku Himba. Bahasa juga sama ya, misalnya bahasa Inggris. Nah gini. Apa sih suku, bahasa, sama coba kita lihat di mana ya, di Webi ya, di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah ini coba sama bangsa, sama bangsa ya, atau lagi bangsa. Jadi untuk bangsa, suku, sama bahasa itu tulisannya kecil. Misalnya bangsa Indonesia ya nggak muat, pokoknya bangsa lah ya. Nah itu. Lalu yang B, sementara pria yang sudah menikah, mereka hanya menutup rambutnya dengan menggunakan penutup kepala dan tidak perlu mengubah bentuk rambutnya. Ini masalahnya di bagian ini nih. Sementara pria yang sudah menikah, mereka hanya menutup rambutnya. Harusnya nggak gitu. Kalau sementara tuh untuk menyatakan kejadian yang lain. Misal gini, sementara itu, bla 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 bla. Bukan sementara pria yang sudah menikah. Aneh sih sebenarnya. Mereka hanya, jadi ini nih tidak efektifnya di sini nih, bagian awal. Lalu C, wanita yang telah menikah, mereka akan, ini juga sama,
wanita yang telah menikah, mereka akan. Harusnya ini aja langsung, gini. Wanita yang telah menikah akan membagi kepangan rambutnya dalam jumlah banyak. Dan ini agarnya juga nggak ada tanda koma harusnya sebelum agar, nggak ada ya. Yang tadi B harusnya gini. Pria yang sudah menikah hanya menutup rambutnya dengan menggunakan penutup kepala. Gitu. Lalu yang D, wanita belum menikah akan membagi. Nah, ini harusnya ada kata yang. Wanita yang belum menikah. Begitu. Kalau yang E, tradisi menata rambut tersebut telah diwarisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya selama ribuan tahun. Nah, ini yang efektif. Subjeknya tradisi menata rambut, ya, atau sampai tersebut lah. Predikatnya telah diwarisi. Cukup. Sisanya juga nggak ada kesalahan sih. Jadi yang E. Oke, itu pembahasan soal Simak UI Bahasa Indonesia tahun 2019, kode 537. Kalau ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat komen atau email juga boleh. Dan kalau ada soal yang mau dibahas juga boleh kirim aja lewat email. Dari saya itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan diterima di teman-teman semua diterima di PTN favorit. Mungkin salah satunya UI gitu ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.